Penyakit degeneratif seperti jantung, kolesterol, gula darah atau diabetes, hipertensi dapat sekali menyerang anak muda. Halo guys, welcome to my channel Yolanda Nirmala Feriska. Sekarang banyak sekali ya anak muda yang sering mengabaikan kesehatan pada dirinya sendiri. Nah, pada zaman sekarang trennya baru trending nih. Penyakit degeneratif seperti jantung, kolesterol, gula darah atau diabetes, hipertensi dapat sekali menyerang anak muda. Bukan hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi dapat menyerang anak usia muda. Aku sebagai salah satu tenaga kesehatan ingin sekali mengajak kalian untuk berpartisipasi meningkatkan kesehatan sedari muda atau sedini mungkin. Nah, salah satunya di sini adalah meningkatkan kesehatan jantung. So, hari ini aku ingin sharing sama kalian bagaimana kita sebagai orang muda menjaga kesehatan jantung kita. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian. Tetapi sayangnya penyakit jantung atau serangan jantung tidak dapat dihindari. Karena kenapa? Karena kejadiannya begitu cepat dan juga tiba-tiba. Yang dapat kita cegah atau yang dapat kita hindari yaitu proses perjalanan dari serangan jantung hingga terjadi keserangan jantung atau henti jantung itu sendiri. Nah, itu kita sebut sebagai pencegahan primer karena belum terjadi tanda dan juga gejala terjadinya serangan jantung itu sendiri. Buat kalian yang sudah punya tanda gejala penyakit jantung, ya harus segera dilakukan pencegahan sekunder. Kenapa? Supaya penyakit jantung tidak bertambah parah atau bertambah buruk. Memang ada faktor resiko penyakit jantung yang tidak dapat diubah, kayak usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan keluarga. Tapi bisa loh kita menghindari dengan cara mencegah faktor resiko yang dapat diubah, seperti gaya hidup, lifestyle, dan sekali lagi soal usia tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua, terlalu muda untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ingat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus gimana dong cara mencegah dan juga menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, kendalikan tekanan darah, gula darah, trigliserid, dan juga kolesterol. Banyak ya. Tekanan darah yang tinggi adalah faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung karena komplikasinya yaitu hypertensive heart disease. Sementara kadar kolesterol yang tinggi dapat menyumbat arteri sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya arteri koroner atau serangan jantung. Nah, kadar trigliserid yang tinggi juga dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung atau jantung koroner, terutama pada wanita. Nah, kalau diabetes juga dapat meningkatkan terjadinya resiko peningkatan jantung diabetes. Karena seiring berjalannya waktu, gula darah yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, serta dapat merusak saraf yang mengendalikan jantung dan juga pembuluh darah. Jadi penting ya untuk kita mengontrol atau mengecek status kadar glukosa dalam darah kita untuk mengetahui apakah kadar glukosa dalam darah kita tinggi atau tidak. Semisal glukosa dalam darah kita tinggi, ya kita dapat mengontrolnya. Kalau misal glukosa dalam darah kita normal, ya berarti kita dapat mencegah sedari dini dari usia muda atau dari usia sekarang. Nah, untuk mencegahnya seperti apa udah pernah aku jelasin di video sebelumnya. Ini. Oke. 2. Pilih makanan yang sehat, yaitu makanan yang dapat mengurangi terjadinya resiko peningkatan jantung dan juga peningkatan stroke. Seperti makan makanan yang rendah lemak jenuh, lemak trans, natrium, atau garam. Ingat jangan asin, karena asin juga dapat mengakibatkan hipertensi. Berikutnya adalah perbanyak makan makanan yang tinggi serat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Pilih susu rendah lemak dan juga daging rendah lemak. Daging kalau bisa tanpa kulit dan lemak ya, karena biasanya lemak itu tersimpan di bawah kulit si daging itu. Batasi makan dan juga minuman yang dapat mengakibatkan tingginya gula, telur puyuh, daging merah, seafood, atau makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Boleh, tapi harus dibatasi ya, oke? Ketiga yaitu aktivitas fisik yang cukup. Olahraga itu banyak sekali manfaatnya guys. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi tubuh, juga dapat mempertahankan berat badan ideal. Yang keempat yaitu kelola stres dan cukup tidur.
Stres jangka panjang juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan detak jantung, sehingga dapat merusak adanya dinding arteri. Kalau stres ekstrim itu bisa dikatakan sebagai pemicu terjadinya serangan jantung. Kalau kalian biasa lihat di TV-TV ada orang tua yang langsung serangan jantung, sakit jantungnya, nah itu adalah bisa dikatakan sebagai pemicu terjadinya serangan jantung, guys. Jadi sebisa mungkin dihindari. Kita harus belajar bagaimana cara teknik manajemen stres yang baik, karena sangat bermanfaat untuk kualitas tubuh dan juga hidup kita juga. Tapi bukan dengan manajemen stres yang salah ya, seperti alkohol, merokok, makan makanan yang berlebih. Wah, no. Harus kita hindari. Ini justru buruk untuk kesehatan jantung kita. Coba deh kalian lakukan tarik nafas dalam dengan cara menutup mata, kemudian tarik nafas dari hidung, kemudian tahan 3 detik dan hembuskan dari mulut. Nah, kita ulang berkali-kali sampai kita merasa lebih rileks, merasa lebih tenang. Nah, pasti pikiran kita akan lebih fresh lagi. Yang kelima yaitu jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung loh. Sebagian besar orang obesitas juga mempunyai riwayat penyakit tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, terus trigliserid yang tinggi, juga diabetes yang tinggi. Jadi semuanya itu nyambung, guys. Berikutnya yaitu yang keenam, kita harus menghindari rokok, alkohol, terutama juga asap rokok. Itu dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung. Oke guys, jadi sekian dulu sharing yang dapat aku bagiin sama kalian. Semoga kalian terinspirasi dengan adanya video ini. Semoga kalian yang nonton bisa lebih aware terhadap kesehatan, terutama kesehatan jantung kita. Oke, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!